Puji Tuhan, selamat pagi, selamat datang beribadah kepada Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita akan mulaikan ibadah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita mau menyanyikan satu pujian. Bapakku datang menyembahmu di sini. Bapakku datang
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Hati kami menyembah Engkau Tuhan, tangan-tangan kami terangkat di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya. Ajaib perkasa perbuatanmu. Lagi katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Nanti dengan hormat Saudara Aldi pimpin kita dalam doa pembuka. Haleluya. Ajaib perkasa Perbuatanmu, sungguh kau hebat, sungguh kau hebat. Ajaib perkasa perbuatanmu, sungguh kau hebat, sungguh kau hebat. Ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa kami yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini yang menjadi pengakuan kami Tuhan di hadapan-Mu bahwa tidak usah kami takut, tidak usah kami cemas, tidak usah kami bimbang. Karena Engkau Allah Ebenezer, Allah yang sampai di sini menolong orang yang percaya Tuhan kepadamu. Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga sampai pada hari ini Tuhan Yesus, kami bisa datang kepadamu Tuhan untuk memuji dan menyembahmu Tuhan Yesus. Bapa kami, tiba waktunya Tuhan, kami akan memberikan apa yang ada di dalam diri kami Tuhan untuk Engkau. Kami persembahkan hanya untuk Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Tuhan di ibadah pagi hari ini Tuhan Engkau sertai. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan lewat Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau urapi semua Tuhan Yesus tanpa terkecuali. Para pelayan-Mu Tuhan, worship leader, singers, pemain musik, tim multimedia. Bahkan hamba Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu Bapa. Sehingga umat-Mu Tuhan di rumah masing-masing Tuhan Yesus, Engkau urapi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, puji nama Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita bersama-sama bersuka cita. Kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Berikan salam kiri kanan saudara. Pagi hari ini Immanuel, bukan kata orang, tetapi biarlah kita boleh mengalami Allah itu secara pribadi dalam hidup kita, bahwa Dia Allah yang menyertai hidup kita. Puji Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian. Ku selalu memandang Tuhan. Amin, haleluya. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Dia pelindungku. Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh.
aku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada aku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada aku ragu lagi untuk selamanya. Katakan Yesus, Yesus sahabatku. Amin.
Yesuslah kekuatan dalam hidup kita. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita akan mempersiapkan tanah hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian, takkan ku ragu Tuhan. Amin, haleluya. Biarlah kita tidak pernah meragukan kasih setia Tuhan, bahwa Dia Allah yang selalu menyertai hidup kita. Amin. Kan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Tak pernah, takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Mari sama-sama kita menyanyikan pujian ini. Takkan ku ragu Tuhan, takkan ku ragu Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Janji-Mu yang Hidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk
Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai, Di saat badai bergelora, haleluya, haleluya. ku akan Terima kasih, terbang Tuhan. bersamamu. Amin, haleluya. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Sekali lagi katakan, di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya, 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 haleluya. Kami meyakini bahwa Engkau Allah yang bersama dengan kami. Engkau Allah yang menyertai, memimpin hidup kami, Tuhan. Engkau yang melingkupi kami. Haleluya, haleluya. Di saat badai bergelora, Engkau Allah yang tetap ada bersama dengan kami. Kami tahu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Engkau Allah yang ada bersama dengan kami pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu, Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh ada di penghujung tahun ini, Tuhan. Kami ada di bulan Desember ini, Tuhan, semua karena pemeliharaan Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kami. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini kami sudah memuji dan memuliakan Engkau, Tuhan, menaikkan pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu, sehingga itu semua boleh menyenangkan dan menyukakan hati Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya, Tuhan, kami yang ada pada saat pagi hari ini, kami bersama-sama bersuka cita, menaikkan pujian kami di hadapan-Mu. Ada kekuatan baru, ada ketenangan, kedamaian yang kami dapatkan di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan buat hidup kami, Tuhan. Dan kami boleh mengerti, kami boleh memahami, Tuhan, bahwa Engkau Allah Immanuel itu yang selalu menyertai hidup kami. Kami tahu, Tuhan, kami mendengar, Tuhan, bukan dari orang lain, Tuhan, tetapi kami boleh mengalami Tuhan itu secara pribadi dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Taruh firman-Mu dalam hati kami, Tuhan, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam hidup kami, ya Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu bagi kami, Tuhan. Biarlah hikmat otoritasan daripada Allah boleh mengalir dalam kehidupan hamba-Mu. Setiap perkataan firman Tuhan yang disampaikan dapat memberkati hidup kami. Terima kasih, Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, kita akan menyaksikan persembahan pujian pengerja lewat video yang akan ditampilkan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lembah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku
Haleluya, puji Tuhan. Saudara, dialah Allah Immanuel yang selalu menyertai kita. Dan melalui firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini, kita akan kembali diteguhkan janji penyertaannya. Bahwa Immanuel itu bukan kata orang, tetapi pengalaman kita secara pribadi. Puji Tuhan saudara, dalam peranatal kita yang kedua, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Bobi Lopulalan STH dari GPDI Pondok Safari Indah Bintaro. Puji Tuhan. Nanti lebih lanjut biar yang bersangkutan menyampaikan secara pribadi. Puji Tuhan, mari saya persilakan Pendeta Bobi Lopulalan. Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Puji Tuhan, bersyukur karena kebaikan Tuhan boleh membawa kita dan menuntun kita sampai di penghujung akhir atau penghujung tahun 2020. Dan saya percaya ya 2020 ini menjadi tahun yang bisa dikatakan tahun yang berat, saudara ya. Saya baca ada satu teks di media sosial dikatakan begini. Tahun 2020 itu cuma 4 bulan, saudara ya. Januari, Februari, Maret, Corona dan sudah mau Desember, saudara ya. Karena mulai dari Maret sampai sekarang semua serba terbatas, ya. Semua serba terbatas. Tidak bisa sebebas dulu. Kalau saya percaya tahun 2020 kita sudah punya banyak rencana sebenarnya ya. Tahun 2020 mau begini. Bahkan ada rekan-rekan hamba Tuhan juga nanti tahun 2020 mau ke Israel, mau ke sini. Faktanya adalah jangankan ke Israel, keluar rumah aja takut saudara ya. Tapi puji Tuhan saudara ya, kita masih beribadah, saudara yang ada di tempat ini, yang lagi bukan nonton saudara, yang sementara mengikuti ibadah di rumah, saya percaya kita rindu diberkati oleh Tuhan, amin. Nah, terima kasih Bapak Gembala, Ibu Rohani yang mempercayakan saya melayani kebenaran firman Tuhan. Sudah beberapa kali sebenarnya saya melayani tempat ini, dan hari ini kepercayaan yang berikan kepada saya, doa saya Tuhan balas berkat. Baik, mari kita buka ayat kebenaran firman Tuhan yang kita akan belajar bersama-sama pada pagi hari ini dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat yang pertama, ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang pertama, ayat saya loncat ayat yang kelima dan ayatnya yang ke-6. Yesaya pasal 9. Dengan kasih Kristus saya undang kita berdiri semua untuk menghormati pembacaan awal firman Tuhan pada pagi hari ini. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang pertama dan ayatnya yang kelima dan 6. Kita baca sama-sama, 2, 3. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang kekal, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Terima kasih, puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Nah, saudara yang Tuhan kasihi, ayat ini adalah berbicara tentang nubuatan. Kalau mau Natal, ayat-ayat ini suka dibaca. Bahkan ayat-ayat ini menjadi sangat populer ketika sudah khotbah menjelang atau pada saat Natal.
Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan di sini juga sudah menjelaskan tentang yang lahir itu, Yesus yang lahir itu adalah seorang yang akan menjadi raja, dia akan memerintah dan seterusnya di dalam pasal 9 ayat 5 dan 6. Tetapi ada satu nubuatan dalam kitab Yesaya, bahkan dalam kitab Yesaya ini sempat 2 kali. Ada satu kata yang diungkit atau yang disampaikan oleh Allah kepada Yesaya berkenaan dengan pribadi yang akan lahir, yang menjadi penebus dosa bagi saudara dan saya. Dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 14 dan kemudian Yesaya pasal 8, di sana disinggung tentang yang lahir itu dinamakan Immanuel. Kemudian digenapi dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Digenapi tentang Yesus yang lahir, dialah Immanuel. Dan kita tahu bersama, Immanuel itu artinya Allah beserta dengan kita. Tentunya saudara menjadi pertanyaan, mengapa ayat ini atau mengapa Yesus itu dikatakan Allah beserta dengan kita atau Allah bersama dengan kita atau Dia menyertai kita, ya? Mengapa? Dalam perjanjian lama, saudara, kalau saudara belajar, dalam perjanjian lama banyak kali Allah itu menyatakan diri dalam momen-momen tertentu dan Dia memakai sarana-sarana khusus. Artinya apa? Kalau saudara lihat dalam perjanjian lama, saudara lihat dalam kitab mulai dari kitab Keluaran atau ya kitab Kejadian, seringkali Tuhan berbicara kepada bangsa Israel, kepada orang-orang kepercayaan, orang-orang pilihannya, itu hanya memakai perantara. Contoh Musa. Ketika Tuhan berbicara kepada Musa, dia memakai semak belukar. Dan banyak hal yang lain yang Tuhan pakai untuk berbicara. Jadi saya mau katakan bahkan ketika bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir, Tuhan seringkali berbicara lewat tabut Tuhan. Jadi saya mau katakan kepada memang bangsa Israel ketika dalam perjalanan Tuhan sertai dengan tiang awan dan tiang api. Tapi Tuhan tidak secara spesifik menyatakan dirinya bahwa Dia akan beserta secara pribadi. Artinya apa? Saya mau katakan dalam perjanjian lama sepertinya Allah itu digambarkan jauh dari manusia. Secara pribadi ya saudara ya. Kalau pernyataan-pernyataannya memang dia memakai banyak cara. Tapi dalam perjanjian lama selalu seperti ada jarak. Bahkan ketika bangsa Israel akan berdoa kepada Tuhan harus ada perantara. Harus ada nabi yang mempersembahkan korban dan seterusnya. Tetapi pada ayat ini Allah memperkenalkan seorang pribadi yang bukan hanya sekedar dia Allah yang sangat jauh, yang tidak bisa dijangkau, tetapi dia memperkenalkan pribadi yang bernama Immanuel itu yang artinya dia bukan Allah yang jauh, bukan yang tidak bisa dijangkau, tetapi dia pribadi yang begitu sangat dekat. Dia ingin menyatakan kepada saudara dan saya tentang Immanuel ini untuk memberitahukan kepada kita bahwa dia tidak sama seperti waktu perjanjian lama. Dalam masa perjanjian baru, dia ada dekat dengan kita. Ayat ini muncul, saudara, latar belakang ayat ini muncul ketika orang Yehuda, bangsa Yehuda akan diserang oleh orang Aram dan orang Israel. Saudara sendiri sebenarnya. Sehingga mereka mengalami sebuah tekanan. Kalau saudara baca dalam pasal 8, pasal 7, pasal 8, saudara akan temukan ada persoalan yang terjadi di sana. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, ayat ini bukan hanya sekedar berbicara tentang pembelaan Tuhan kepada orang Yehuda pada waktu itu, bangsa Yehuda, tidak. Tapi ini adalah nubuatan yang disampaikan oleh Allah untuk saudara dan saya. Nah, saya mau lanjut saudara ya. Pendek kata, saya ingin mau katakan bahwa Allah telah menjadi manusia yang dinamakan Yesus, kemudian disebut juga Immanuel, karena dia bukan Allah yang jauh, tetapi dia selalu bersama dengan kita, ya, berarti sudah tidak ada batas.
Karena kita belajar dalam perjanjian baru, ketika kita berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, kita tidak perlu mempersembahkan korban seperti perjanjian lama. Alkitab katakan, masuk kamar, tutup pintu, berdoa kepada Bapa di sorga, dan Dia akan menjawab doa kita. Artinya sudah tidak ada jarak. Tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang membatasi, dan tidak ada yang membuat kita tidak bisa bebas ketemu dengan Tuhan. Sekarang kapan saja, di mana saja. Kenapa? Karena itulah makna Immanuel sebenarnya. Dia ada bersama dengan kita. Dia bukan pribadi yang tidak tersentuh, yang tidak terjamah, yang tidak terjangkau. Tapi dia adalah pribadi yang bersama-sama dengan kita, menyertai kita, ada selalu mendampingi hidup kita, dimanapun kita pergi dan berada, dia tidak pernah jauh dari kita. Itulah sebenarnya makna Immanuel. Dan tema pada pagi hari ini berbicara tentang Immanuel, bukan apa kata orang. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Gembala. Bukan cuma cerita orang, bukan cuma pengalaman orang, tetapi Immanuel itu harus menjadi pengalaman pribadi saudara dan saya. Saya sering kali katakan kepada jemaat Tuhan. Sering kali saya katakan, jadikan mujizat itu apa kata saya. Bukan apa kata orang, bukan kesaksian orang. Si ini bilang begini, si ini ceritain tentang mujizat. Tapi kita tidak mengalami tentang penyertaan Tuhan. Kita tidak mengalami tentang kuasa Tuhan. Nah, mungkin kita bertanya bagaimana sebenarnya Immanuel itu bekerja dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menerjemahkan atau bagaimana kita bisa menceritakan tentang pengalaman-pengalaman pribadi tentang Immanuel itu. Nah, ada contoh-contoh sederhana. Saya balik dalam kitab Yesaya pasal 9. Ayat pertama. Makna Immanuel bukan apa kata orang, tapi pengalaman pribadi yang seringkali kita tidak sadar. Seringkali kita tidak paham atau seringkali kita lupa. Kita mengabaikan, kita anggap sepele, kita anggap remeh. Makna Immanuel itu dalam keseharian kita. Sehingga kita berkata, mana? Apalagi dengan COVID-19 sekarang. Semua serba sulit. Di mana-mana ketika orang undang melayani, saya dengar kesaksian, semua cerita susah. Kondisi sekarang begitu sangat memprihatinkan. Belum pernah terjadi dalam kehidupan kita sebelumnya. Dan hari ini, semua serba terbatas. Bahkan ibadah pun kita semua serba terbatas. Kalau dulu harus dekat-dekat, sekarang tidak boleh lagi, harus jaga jarak. Ya. Harus pakai masker dan sebagainya. Ini sebuah situasi yang tidak biasa. Tapi pertanyaannya, apakah dalam kondisi sekarang ini kita masih bisa merasakan Immanuel itu? Saya mau kasih contoh-contoh sederhana supaya kita tahu dalam kesulitan hari-hari ini pun Immanuel itu bisa kita ceritakan dan bisa menjadi kesaksian bagi kita. Yang pertama, ayat 1. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Yang pertama, apa makna Immanuel bagi kita sebenarnya? Saya mau kasih tahu kepada saudara dalam ayat pertama. Immanuel itu artinya dia beserta dengan kita. Sekaligus dia menjadi terang bagi kita. Nah, mungkin bertanya begini. Terang dalam pengertian apa? Ada 3 fungsi terang. Saya mau kasih tahu, sama mungkin share saja. Ada 3 fungsi terang. Ketika saudara punya lampu, sederhana saja kalau di kampung, saudara kan, di zaman-zaman saya masih di kampung dulu, saudara kalau malam itu susah penerangan. Jadi harus bawa senter, harus bawa Petromax, harus bawa lampu dan sebagainya. Harus bawa obor. Nah, ada 3. Pertama, gunanya terang itu adalah supaya kita bisa melihat keberadaan kita. Kalau kita punya terang, paling tidak kegelapan itu tidak menguasai diri kita. Kegelapan itu tidak membungkus kita. Kalau kita punya terang, maka saya percaya kita bisa melihat ada yang kurang, ada yang salah, ada yang harus diperbaiki. Kenapa? Karena ada terang. Makna Immanuel yang pertama, bukan apa kata orang. Sebenarnya saya mau kasih tahu kepada kita bahwa dia beserta dengan kita menjadi terang. Untuk apa? Untuk menjelaskan tentang siapa kita ini sebenarnya. Contoh sederhana begini.
biasanya apalagi kalau ibu-ibu wanita lah, kalau mau makeup, mau dandan, harus punya cermin, bukan? Harus ada cermin. Nah, sekarang bagaimana kita bisa melihat cermin itu sedangkan kita berada dalam ruangan yang gelap? Tentunya kalau kita bisa ingin melihat wajah kita, muka kita, kita bisa dandan dan sebagainya, harus ada terang. Sehingga apa? Sehingga kalau ada yang salah, pernah satu kali saudara saya punya kesaksian, satu kali saya ganti baju, ada pelayanan. Karena buru-buru, waktu itu mati lampu saudara, karena buru-buru udah langsung ambil baju, pakai jalan ibadah. Sampai ibadah saudara, sementara saya khotbah, itu ibadah rumah tangga saya ingat. Jemaat pada senyum-senyum saudara. Saya lagi khotbah serius, kalau ada bercandanya mungkin mereka ketawa oke lah, tapi ini lagi saya serius kok semua jemaat senyum-senyum, kenapa? Tapi saya khotbah terus saudara. Khotbah 15 menit, 20 menit, tetap mereka ketawa-ketawa sambil bisik-bisik. Saya jadi gak pede saudara, ini ada apa ini jemaat kok? Sudah. Tapi saya berusaha selesaikan. Selesai saudara-saudara. Sudah mau persembahan, penutup saudara, mereka tetap senyum-senyum. Selesai saya tanya, jemaat ini kok senyum-senyum, ada yang kurang? Saudara, selesai ibadah mereka bilang, Om coba lihat ke meja Om. Ternyata kancingnya naik setengah saudara ya. Tidak sejajar, harusnya kancing begini, satu di bawah. Kenapa? Karena gelap. Oh iya, bayangkan selama ibadah kancingnya nggak simetris saudara ya. Jadi kerahnya naik sebelah saudara, karena bukan pada tempatnya, geser. Mungkin saudara pernah ngalamin. Saya ngalamin begitu. Oh iya, ternyata kalau gelap kita tidak bisa menyadari keberadaan kita. Terang itu ada, dia menyertai kita untuk menerangi kita. Supaya kita tahu mana hidup kita yang salah, mana hidup kita yang sesuai, mana hidup kita yang tidak berkenan, mana yang masih kurang, yang harus kita perbaiki. Amin. Kenapa dia jadi terang? Dia beserta dengan kita untuk menjadi terang bagi kita. Supaya apa? Kita tahu keberadaan kita. Kalau kita ada di dalam gelap, coba saudara bayangkan dalam ruangan ini ketika semua mati lampu, saudara mau kemana? Mungkin yang sudah hafal jalan pasti tahu. Tapi coba saya taruh kursi di depan yang saudara tidak ketahui. Pasti saya yakin 100% saudara akan tabrak kursi itu. Kenapa? Karena gelap. Tujuan Tuhan hadir dalam hidup saudara dan saya. Dia Immanuel untuk memberikan terang bagi kita. Supaya kita tidak salah dalam melangkah. Hari ini, Immanuel itu bukan apa kata orang. Karena kita alami. Kita sadar kita banyak salah. Kita banyak kurang, kita banyak dosa, dan itu harus diperbaiki. Nah, tujuan Tuhan hadir, dia menjadi Immanuel bagi kita, supaya dia bisa menyatakan mana yang salah, mana yang kurang, mana yang harus diperbaiki. Amin, saudara-saudara, ya kan? Ada dalam satu ayat, saudara, dalam kitab 1 Korintus. Saya baru ingat itu, 1 Korintus pasal 12 atau pasal, sebentar, saya cepat saudara ya, waktu saya terbatas. 1 Korintus pasalnya yang ke-12. 12. Ayat yang ke-23. 1 Korintus 12:23. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Artinya apa? Dalam tubuh kita ini ada yang baik, mungkin secara pandangan manusia, ada yang kurang. Nah, tentunya kalau yang sudah baik ya udah oke. Tapi kalau ada yang kurang, apalagi kalau ibu-ibu atau cewek-cewek. Pokoknya kalau cewek-cewek itu di cermin itu mungkin cuma 5 menit. Ya kan pasti bahkan sudah, apalagi jangan sekarang handphone sudah ada dual kamera, jadi tetap harus hidup itu. Supaya apa? Penampilan tetap terjaga. Secara fisik kita mau memperhatikan supaya kita tampil prima. Sebenarnya Tuhan mau juga lebih daripada itu. Perhatikan hidup rohani kita. Supaya lebih baik. Nah justru itulah Immanuel itu dia ada. Supaya kita bisa melihat mana yang salah. Patokannya adalah Allah itu sendiri. Firman itu sendiri. Sehingga kita tahu ini yang benar, ini yang salah. Dan kita akan perbaiki. Yang kedua. Mengapa dia mau jadi terang? Ketika dia ada bersama dengan kita. Ya, dia menyertai hidup saudara dan saya supaya pertama tadi supaya kita tidak mengalami yang namanya gelap,
Supaya apa? Supaya kita tahu mana yang salah, mana yang benar, mana yang kurang, yang harus diperbaiki. Itu kita bisa lihat selama kita diterang. Saya bisa melihat muka saudara, wajah saudara, penampilan saudara. Kenapa? Karena terang. Tapi kalau gelap, semuanya sama. Hitam saudara ya. Mau saudara putih, kulit sawo matang, apapun, tetap saudara akan warna hitam semua. Kenapa? Karena tidak ada cahaya. Tidak ada terang. Gunanya terang itu ada supaya kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Yang kedua, mengapa dia harus hadir menjadi Immanuel dan menjadi pengalaman pribadi kita tentang penyertaan Tuhan itu? Yang kedua, terang itu gunanya adalah supaya ketika dia berserta dengan kita, supaya kita tidak salah jalan. Pertama, terang itu gunanya menerangi hidup kita. Yang kedua, dia ada bersama dengan kita supaya menuntun kita supaya kita tidak salah jalan. Pernah saudara jalan nggak pakai lampu? Pernah? Kalau di sini sih agak susah sekarang ya, di mana-mana ada. Kalau malam terang, tapi kalau di kampung saudara-saudara, ya salah jalan, ya paling tidak got, ya. Pernah dulu saudara, zaman-zaman kita masih kayak namanya di kampung saudara, nggak bawa senter, nggak bawa apa. Jalan-jalan kirain masih di jalan, nggak taunya masuk sawah saudara. Tahu-tahu udah di sawah. Kenapa? Karena nggak ada terang. Gunanya terang itu ada supaya apa? Menuntun kita di jalan. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita akan tahu jalan mana yang tepat yang harus kita ambil, yang harus kita pilih, yang harus kita jalani selama terang itu ada. Makanya gunanya dia beserta dengan kita, dia menyertai kita supaya dia bisa tunjuk jalan. Kita tidak salah dalam melangkah, tidak salah dalam mengambil keputusan, tidak salah dalam bersikap, tidak salah dalam menghadapi situasi sekarang. Tujuan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, tujuan dia beserta dengan kita, dan terbukti sampai hari ini dia masih menyertai. Dia bukan apa kata orang, karena hari ini pun kita tetap ada di jalannya Tuhan. Kita masih dituntun oleh Tuhan, kita masih dipegang tangannya. Tuhan masih memegang tangan kita, sehingga apa? Kita tetap ada di jalannya Tuhan. Coba kalau nggak ada terang. Coba kalau nggak ada dia. Makanya ayat 1 katakan, sekali lagi di sana dalam kitab Yesaya tadi katakan, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang. Immanuel itu bukan cuma menyertai saja, bukan cuma mendampingi kita, tidak. Dia berfungsi tadi dikatakan menjadi terang. Orang yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang. Dan kalau kita bisa melihat terang, maka kita bisa tahu jalan ini becek, jalan ini berlumpur, ini jalan lurus, ini bengkok dan sebagainya. Kita bisa lihat. Kenapa? Karena ada terang. Immanuel bukan cuma sekedar menyertai, engkau susah. Tidak. Tapi dia juga berfungsi untuk menunjukkan mana yang harus kita pilih. Bukankah hari-hari ini hidup ini adalah pilihan? Apa yang sudah kita pilih dulu, sekarang kita jalani. Kita ambil keputusan begini, itulah yang akan kita jalani. Saya memang Tuhan yang panggil dan pilih kami jadi hamba Tuhan. Tapi bukankah pilihan hidup juga harus kita jalani? Dan setiap pilihan itu memiliki resiko dan konsekuensi. Tapi kalau kita hidup dalam terang, saya percaya Tuhan yang jamin hidup kita. Tuhan yang pelihara hidup kita. Tuhan yang tolong, Tuhan yang jaga. Saya mau katakan bagian kedua, mengapa dia beserta dengan kita? Supaya dia bisa menunjukkan jalan yang mana yang harus saudara ambil, yang saudara harus pilih, yang saudara harus tempuh. Sebab hari-hari ini, kalau saudara jalan gelap, pasti kesasar, pasti salah jalan. Bisa jadi hari-hari ini banyak jalan buntu kita hadapi, bukan karena Tuhan izinkan itu terjadi, tapi kita salah pilih jalan. Jalan buntu yang terjadi, kenapa? Karena kita tidak mau ambil terang Tuhan itu. Kita tidak mau pakai Tuhan sebagai penuntun jalan hidup kita. Kita merasa kita bisa, kita merasa kita hebat. Sehingga apa? Yang terjadi kita ambil keputusan kita sendiri. Ujungnya mentok. Ujungnya jalan buntu.
Tapi saya percaya kalau dia beserta dengan kita, mengizinkan Tuhan beserta dengan kita, maka dia akan tuntun di jalan yang benar. Kita tidak akan salah dalam melangkah. Kenapa? Karena kalau Tuhan yang tuntun, Daud pernah katakan begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena engkau besertaku. Itu maksudnya Immanuel. Jadi Immanuel itu bukan cuma sekedar dampingin aja, enggak. Dia yang tuntun kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia menuntun aku di padang rumput hijau, ya begitu ya. Dan seterusnya. Mazmur 23. Jadi artinya apa? Penyertaan Tuhan dalam hidup kita bukan hanya dikala ketika kita susah, ketika kita dalam masalah. Tidak, penyertaan Tuhan untuk menuntun kita supaya kita tidak salah jalan. Immanuel itu akan menuntun kita supaya kita tidak salah melangkah, tidak salah ambil keputusan, tidak salah dalam bersikap. Ada 2 minggu lalu, 3 minggu lalu saya melayani satu tempat, ada seorang ibu tunjukin video sama saya. Wah, di video itu saudara-saudara, dia rekam saudara, ada sepasang suami istri menjatuhkan diri dari ITC mana saya lupa waktu itu. Suami istri. Selidik punya selidik, kenapa? Karena stres dengan kondisi sekarang. Saya nonton berita di Jepang tingkat bunuh diri sekarang tinggi. Kenapa? Karena COVID-19. Tapi bagi anak-anak Tuhan, masa sulit adalah masa pembuktian Tuhan pelihara kita. Masa sukar sekarang adalah masa pembuktian Dia Allah Immanuel yang tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Sekalipun sekarang susah, tapi percaya kalau kita berkata Allah kita adalah Immanuel, bukan apa kata orang, maka kita percaya, kita yakin Dia akan tuntun kita. Memang tadi Daud katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, tidak selamanya dengan Tuhan itu kemudian baik-baik saja, mulus-mulus saja. Kadang-kadang memang harus lembah kekelaman. Tapi di lembah kekelaman, di sana kita akan belajar arti dari penyertaan Tuhan. Dalam lembah kekelaman pun kita akan belajar tentang bagaimana Allah beserta dengan kita. Dalam lembah kekelaman pun kita akan belajar bagaimana Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dalam lembah kekelaman kita belajar tentang bagaimana ketika kita harus berharap kepada Tuhan, bukan berharap kepada manusia. Di lembah kekelaman kita akan belajar untuk berharap. Ternyata andalanku satu-satunya hari-hari ini bukan manusia, bukan harta, bukan apa yang saya punya, tapi kekuatanku ketika aku mengandalkan Tuhan. Yang terakhir, mengapa Dia Immanuel, Allah beserta dengan kita, menyertai kita? Karena tadi dikatakan ayat pasal 9 ayat 1, berjalan dalam gelap telah melihat terang yang besar. Yang ketiga, Dia beserta dengan kita. Dia menjadi terang dalam hidup kita supaya orang lain bisa melihat engkau. Orang lain bisa melihat engkau ada terang di dalam hidup kita. Amin. Bukankah firman Tuhan berkata, pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku. Mungkin sudah berpikir, apakah semua harus jadi penginjil? Apakah semua harus jadi pendeta? Tidak. Ayat ini tidak menyuruh engkau menjadi pendeta semuanya, tidak. Ayat ini cuma mengingatkan kepada kita, hidupmu harus jadi kesaksian. Nah, kalau Allah beserta dengan kita, jika kita saudara disertai oleh Tuhan, maka dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita akan selalu menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Bukan hidup ini sudah jadi pendeta. Tidak. Hidup ini sudah jadi penginjil. Enggak. Dimanapun kita berada, kalau ada Tuhan bersama dengan kita, maka dimanapun kita akan jadi berkat. Jadi kesaksian. Paling tidak saya mau katakan, tadi sesuai dengan tema, Immanuel bukan apa kata orang.
Di tengah-tengah pandemi sekarang, dimanapun kita pergi, kita bisa menceritakan tentang apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita bisa menyaksikan tentang bagaimana kehebatan Tuhan memelihara kita, menjaga, memberkati kita, menolong kita, memberikan solusi. Di tengah-tengah COVID-19, di tengah-tengah kesulitan sekarang, kita akan membuktikan kepada orang lain, kepada dunia ini, bahwa anak-anak Tuhan disertai, dipelihara, dijaga, dilindungi. Dengan demikian orang akan melihat kita bahwa benar, dunia boleh susah, anak Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Haleluya. Kenapa? Karena dia beserta dengan kita. Ini kelebihan kita. Ini kelebihan yang tidak dimiliki oleh dunia. Apakah orang di luar sana apakah cuma kita yang mengalami masalah? Semua, seluruh dunia. Tidak ada tempat di bagian dunia ini tidak punya persoalan dengan kondisi global, penyakit global ini yang terjadi. Semua sama. Tapi yang membedakan adalah kalau dia beserta dengan kita. Itulah bedanya. Dan orang akan melihat kita. Oh, anak Tuhan ya. Orang Kristen, orang percaya. Kok tetap bersuka cita? Kok tetap mengucap syukur? Ada jemaat saudara-saudara. Di tempat kami dia bilang begini. Kami sudah mulai ibadah saudara. Kami sudah mulai ibadah walaupun jaga jarak ya. Kemudian prosentasi kehadiran itu dibatasi. Dan sebagainya. Mengikuti aturan pemerintah. Ada seorang oma bilang begini, dia ketemu dengan temannya. Saya mau ke gereja. Loh, gak boleh kan begini. Dia bilang, yang penting saya sehat, dia bilang. Kemudian yang kedua, yang penting saya jaga ikuti protokol kesehatan. Selebihnya, saya percaya saja Tuhan saya yang membela saya. Melindungi saya. Loh kan udah umur usia. Pokoknya saya percaya Tuhan saya masih hebat, berkuasa, dan sanggup melakukan segala perkara. Datang, tetap ibadah. Saudara, dan di situ menjadi sebuah kesaksian. Orang melihat, oh ya ternyata. Setiap orang yang percaya dan sungguh-sungguh pada Tuhan akan mengalami penyertaan Tuhan. Dan lewat penyertaan Tuhan dalam hidup kita, kita boleh menyaksikan kepada orang. Dalam kondisi sulit sekalipun seperti hari ini, seperti saat ini, Tuhan tetap pelihara kita. Jadi, saya mau katakan bagian akhir, saya mau kasih kesimpulan dari bagian akhir firman Tuhan pada pagi hari ini. Bahwa benar apa yang dikatakan Immanuel itu bukan apa kata orang. Sebenarnya kita alami setiap hari. Tuhan selalu menunjukkan dalam kehidupan kita mana yang salah, mana yang kurang, mana yang harus kita perbaiki. Seringkali Tuhan ingatkan, apa yang kita lakukan selama ini sudah tidak berkenan. Itulah Immanuel, dia ingatkan kita. Jadi menyertai kita bukan hanya diam-diam. Dia beserta dengan kita untuk ingatkan kita. Kalau kita salah melangkah, maka tugas Tuhan, Roh Kudus akan ingatkan. Ini yang harus kita perbaiki. Yang kedua, dia Immanuel, supaya apa? Menuntun kita di jalan yang benar. Beserta dengan kita supaya dia kasih tahu, kamu salah jalan. Kamu sudah melenceng, kamu nggak benar, hidup kamu sudah begini, ini sudah salah pilihan. Itu tugas yang kedua. Dan Immanuel yang ketiga adalah untuk membuat kita bisa menjadi berkat, menjadi terang bagi orang lain. Kita bisa menyaksikan kepada orang, menceritakan. Alkitab katakan, bukankah kita ini surat terbuka yang dibaca oleh semua orang? Yang dilihat. Surat yang dibaca, dilihat, diperhatikan. Mata orang, mata dunia tertuju kepada kita. Sebab hari-hari ini saya mau katakan, dunia ini, saudara, punya masalah yang sama. Tapi yang akan membuat perubahan dalam dunia ini adalah anak-anak Tuhan. Mengapa? Karena di tengah-tengah kesulitan sekarang, ketika anak-anak Tuhan punya respon yang berbeda, maka orang akan melihat bahwa anak Tuhan punya sesuatu yang beda dengan dunia ini. Orang dunia merespon sekarang putus asa, kecewa, sakit hati, stres. Tapi coba mari kita buat perbedaan. Sekalipun sulit, kita masih bisa buktikan kepada dunia. Anak-anak Tuhan yang disertai oleh Tuhan akan membuat perbedaan. Kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa sekalipun sulit, kita masih bisa bersuka cita. Masih bisa mengucap syukur. Masih bisa memuliakan Tuhan. Pembuktian, justru sekarang ini masa untuk membuktikan kepada dunia. Kepada siapa saja. Bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Sekarang waktunya.
Kalau dulu, oh ya sama. Tuhanmu, Tuhanku masing-masing. Tapi sekarang waktunya untuk membuktikan bahwa di tengah-tengah COVID-19 kita punya Tuhan yang hebat dan berkuasa. Amin. Itu tidak akan terjadi kalau Tuhan tidak bersama dengan kita. Tapi kalau Tuhan bersama dengan kita, maka pengalaman ini bukan apa kata orang. Pengalaman pribadi. Amin sama Tuhan, saudara. Punya banyak pengalaman. Sedikit, saudara. Saya punya kesaksian. Saya waktu melayani awal-awal pelayanan, saya diizinkan Tuhan sakit. Saya bukan cerita susah, saudara. Saya tidak diajar oleh gembala saya untuk cerita khotbah, kemudian cerita susah. Tidak. Tapi saya ingin cerita tentang bagaimana mujizat Tuhan terjadi. Saya diizinkan sakit, bengkak di sebelah kiri saya, saudara. Memang itu karena kesalahan saya. Gigi saya itu jadi bengkak, kemudian akhirnya menjadi tumor. Di sini, saudara. Bengkak sekali. Berdoa, kami berdoa, Tuhan kami butuh mujizat ini. Waktu itu zaman itu belum ada BPJS, saudara. Sekian, ada kurang lebih 2 tahun saya berdoa. Tapi semakin berdoa, sebelah kiri ini saudara, bukan semakin kempes, semakin membesar. Bahkan lebih besar dari bola pingpong di sini. Sampai di titik hampir putus asa. Tuhan mau berdoa mujizat, tumpang tangan bukan cuma tumpang tangan, dalam nama Yesus saudara, supaya sembuh. Tapi gak sembuh-sembuh saudara, malah lebih bengkak saudara. Singkat cerita saudara, mau berdoa supaya operasi, ya saudara tahu. Hamba Tuhan gembala GPD seperti apa. Jadi cuman memang benar-benar berharap mujizat Tuhan. Satu kali, ada seorang bapak ketemu sama saya. Dia sering ketemu. Tapi sebelumnya sudah singkat cerita, malam sebelum minggu pagi, jadi ada ibadah minggu pagi, seperti begini saudara. Malamnya saya berdoa gini, Tuhan sampai kapan saya harus alami penderitaan ini Tuhan. Kayaknya kalau mau khotbah mujizat, saya mau khotbah mujizat sama jemaat nangis. Bukan karena pengalaman mujizat. Kasihan lihat muka gembala. Kenapa saudara? Mulut saya sudah bengkok. Yang ujung sebelah sini sudah di atas ini, yang di atas ini, yang sebelah kiri ini sudah di bawah. Jadi mulutnya bukan ini kan horizontal ya. Kalau begini vertikal, diagonal. Jadi miring. Mereka kalau lihat saya nangis, saudara, bukan nangis karena kepenuhan, bukan. Kasihan gembala saya sudah kayak gitu, saudara. Miring begini. Bayangkan mulut miring sudah kalah orang stroke, saudara. Nah, akhirnya saudara malam itu saya berdoa, Tuhan apakah sampai saya bilang begini sama istri saya, selesai berdoa, mulai besok kamu aja dulu yang khotbah. Saya mau jadi jemaat dulu. Titik hampir putus asa. Tapi Tuhan ingatkan saya. Dia bilang begini, paginya saudara saya dapat ayat. Jadi habis ibadah, sementara ibadah, saya buka ayat. Saya tidak planning ayat itu. Waktu saya baca ayat begini, orangku yang benar hidup oleh iman. Ibrani ya. Apabila kamu mengundurkan diri, aku tidak berkenan. Di situ Tuhan ajar saya, Tuhan ingatkan saya untuk tetap percaya sekalipun tidak ada dasar. Orangku yang benar hidup oleh iman. Apabila dia mengundurkan diri, aku tidak berkenan. Jadi Tuhan ingatkan, apapun yang terjadi, tetap percaya saja. Walaupun sulit, walaupun sukar, walaupun tidak ada jalan keluar, percaya. Singkat cerita beberapa, saya minta ampun, saudara. Saya nangis minta ampun sama Tuhan. Tuhan, saya salah. Singkat cerita, saudara-saudara, beberapa hari kemudian saya ketemu seorang bapak. Bapak ini sudah sering ketemu. Tapi dia gak pernah ngomong soal muka saya. Kali itu, loh kenapa muka kamu? Saya bilang, Om, ini sudah lama, 2 tahun setengah. Loh kok baru saya lihat? Aduh, setiap minggu ketemu saudara. Kok dia gak lihat-lihat? Bayangkan sudah bengkak begitu. Kok baru saya lihat? Loh Om, setiap minggu loh ini. Oh ya? Sudah. Yaudah, operasi aja. Dalam hati, kalau maunya begitu. Tapi ya kondisi. Udah singkat cerita, dia bilang kamu ke rumah sakit tanggal sekian. Rumah sakit mana? Ke RSCM aja waktu itu saudara. Akhirnya pergilah. Mau pergi saudara, Om. Mau pergi tapi udah pokoknya pergi aja dulu. Nah, akhirnya proses jalan periksa. Memang ternyata harus lewat dokter. Tapi mujizatnya apa saudara? Beliau waktu itu orang yang kerjaannya tidak, saya bilang dia punya pekerjaan yang masih belum bisa diandalkan secara finansial waktu itu. Tapi ternyata saudara, Tuhan pakai ada satu anak Tuhan, ada satu pengusaha yang dia hubungi dan kemudian puji Tuhan sudah waktu itu operasi
menurut dokter ini sudah kanker, tapi ya saya berdoa bergumul ada panjang. Kalau mau cerita itu kesaksian itu bisa setengah jam lebih saudara. Saya pendek-pendek saja. Ternyata dokter bilang, Pak ini bukan kanker tapi harus segera diangkat. Kalau tidak dia akan menghancurkan ini tulang pipi saya. Karena kalau dicopot, pertama dokter bilang harus copot. Dan untuk mengganti tulang pipi ini sekitar 25 juta kurang lebih. Hanya mengganti tulang ini waktu itu. Singkat cerita saudara, puji Tuhan dokter bilang tidak kanker tapi harus segera dioperasi untuk pengangkatan. Kembali lagi masalah biaya. Saya bilang Tuhan, kalau Tuhan izinkan harus sampai di titik ini, saya ingin melihat ada mujizat sekalipun tidak ada dasar. Sebab saya percaya Tuhan punya cara. Benar saudara. Singkat cerita, sampai sekarang orang yang membiayai operasi saya tidak kenal. Sampai sekarang. Saya tanya sama bapak itu, Om siapa yang biayai? Nggak usah. Kamu cukup doain aja supaya usahanya berjalan lancar. Itu aja. Dia nggak perlu kamu kenal dan kamu nggak perlu kenal dia. Saudara, anak Tuhan punya cara untuk menolong anak Tuhan yang berharap pada Tuhan. Yang penting percaya, hari ini dia tetap Immanuel bagi kita. Bukan cuma apa kata orang. Mujizat itu pengalaman pribadi kita. Saya katakan tadi, Bapak Gembala katakan, jadikan Immanuel itu pengalaman pribadi kita. Tuhan berkati kita. Amin, puji Tuhan. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan ajaib, luar biasa. Dan Tuhan mau keajaibannya itu menjadi pengalaman kita. Puji Tuhan saudara, kita sudah dengar firman Tuhan. Dan biarlah Immanuel, itu bukan kata orang. Tapi bagaimana dia sebagai satu pribadi yang nyata. Yang tadi kita sudah dengar firman Tuhan, bagaimana ada 3 dimensi terkait dengan kehadiran pribadi itu yang digambarkan seperti terang. Terang itu datang supaya kita kenal diri kita. Terang itu juga berfungsi supaya menuntun langkah kita. Dan yang ketiga, terang itu supaya kita menjadi berkat. Ada kesaksian yang orang bisa lihat. Dan saudara, biarlah sesuai dengan tema kita. Immanuel, bukan kata orang, tapi pengalaman kita secara pribadi. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Mari kita berdiri bersama, kita akan merespon firman Tuhan. Dan saya percaya saudara bahwa firman Tuhan itu adalah sebuah pengalaman yang nyata. Ya, firman Tuhan itu harus menjadi bagian dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Haleluya, haleluya. Biar dia jadi Tuhan, dia jadi Raja yang berdaulat di dalam hidup kita. Puji Tuhan, ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Katakan kembali, ku rindu setiap waktu. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Amin, haleluya. Yesus yang ku pegang
kembali dari awal. Ku rindu setiap waktu. Amin. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Haleluya. Yesus, amin, amin. Yang ku pegang Engkau Tuhan. Haleluya. Engkaulah, amin, amin. Haleluya. Engkau Tuhan. Haleluya. Engkaulah, amin, 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 amin. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Saudara, lewat firman Tuhan kita diajar untuk mengerti dan memahami. Ketika janji nubuat itu datang melalui Nabi Yesaya. Di Yesaya pasal 9 ayat 1 dikatakan bahwa bangsa yang ada di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar itu. Ini menunjuk kepada Immanuel yang hadir dalam kehidupan bangsa Israel, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, ketika Yesus, Sang Putra Allah itu, Sang Immanuel itu hadir dalam kehidupan secara nyata bagi orang-orang Yahudi di abad pertama. Dan hari ini pun, lewat apa yang kita laksanakan, memperingati hari Natal, hari kelahiran dari Yesus Kristus, kembali kita diingatkan bahwa Immanuel, Allah beserta dengan kita. Saudara, ini merupakan sebuah pembuktian bagaimana Allah menunjukkan kedaulatannya atas hidup kita. Sehingga Immanuel itu bukan hanya sekedar dalam sejarah, tapi menjadi satu pengalaman yang nyata bagi setiap kita. Kita sudah dengar hamba Tuhan bersaksi tentang bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja. Tuhan punya banyak cara untuk menyatakan kuasa dan pertolongannya. Sehingga Immanuel bukan kata orang, tapi itu pengalaman kita. Hari ini, di sini, bersama dengan Dia yang ada di tengah-tengah kita. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi hari ini. Tapi saya percaya bahwa Tuhan tidak berubah. Firman-Nya tetap sama. Kemarin, hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Karena itu saudara, mari ambil sebuah sikap. Tuhan, aku mau Immanuel itu bukan kata orang, tapi itu kata saya. Kata saya secara pribadi, karena saya alami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Mari saudara, kita naikkan kembali pujian ini sebelum kita berdoa. Dimanapun saudara berada, nyanyi dengan iman, angkat tanganmu, katakan haleluya, bahwa ku rindu setiap waktu untuk hidupi kebenaran-Mu. Amin, haleluya, haleluya. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Amin, haleluya. Yesus, Kau yang ku pegang. Mari nyatakan
Haleluya. Engkaulah Tuhan. Haleluya. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah datang kepada kami pada pagi hari ini untuk menunjukkan, haleluya, bahwa Engkau berdaulat atas hidup kami. Karena itu Engkau menyatakan diri-Mu, firman itu menjadi manusia. Engkaulah Immanuel yang hadir dalam hidup kami. Haleluya. Sejarah peradaban manusia berubah. Yang tadinya dipastikan ada dalam bayang-bayang maut dan penghakiman kekal. Tetapi kehadiran Putra Allah merubah keadaan ini sehingga kami kembali dipulihkan. Dan ada pengharapan bagi kami untuk diselamatkan, untuk kembali dipulihkan hubungan kami dengan Tuhan. Dan janji Immanuel itu menjadi satu bukti bahwa hidup ini bukan tentang kami, tetapi tentang Allah yang ada di dalam kami, yang menyertai kami dalam kondisi apapun. Seperti yang sudah dialami oleh bangsa Israel dalam perjanjian lama, demikian juga di dalam perjanjian baru. Dan hari ini Tuhan, di tengah-tengah situasi, kondisi yang menakutkan bagi banyak orang, biarlah kami berpegang kepada janji firman-Mu, Immanuel, haleluya. Bukan kata orang, tetapi secara pribadi kami alami. Terima kasih Tuhan, kami tahu dalam segala situasi kehadiran-Mu itu sesuatu yang nyata bagi kami. Dan kami rindu itu bukan kata orang, tetapi secara pribadi. Oleh karena itu Bapa, hamba berdoa untuk setiap kami yang beribadah pada pagi hari ini, dimanapun kami berada, biarlah dengan rendah hati kami mempersilahkan Engkau berkarya di dalam dan melalui hidup kami. Dan kami akan melihat kuasa-Mu nyata. Haleluya, Tuhan punya banyak cara untuk menyatakan kemuliaan-Nya bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami terima. Meteraikan ini di dalam hati kami. Dan Tuhan, tolong kami melewati hari-hari yang ada di hadapan kami. Tuhan tahu, oleh karena itu pilih kami dimanapun kami berada. Tiap pribadi, tiap keluarga, rumah tangga, Tuhan tolong. Ada susah, ada perlu, ada pergumulan, Tuhan bela, Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Menyerahkan kehidupan umat-Mu di sepanjang minggu yang akan berjalan. Tiap pribadi, keluarga, rumah tangga, setiap usaha pekerjaan, perjalanan dan pelayanan, kiranya Tuhan tolong. Berkatilah dengan segala berkat yang terbaik dari sorga. Penyertaan Tuhan menjadi bagian kami kemanapun kami pergi dan berada. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini. Secara khusus untuk hamba-Mu, Pendeta Bobby Lopulalan yang sudah melayani. Tuhan berkati hidup pribadinya, berkati keluarga, berkati pelayanannya. Apa yang menjadi kerinduan, harapan dan cita-citanya, Tuhan juga yang memberkati. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran dan kuasa bagi Engkau Yesus Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Tuhan terima kasih, Engkau sudah memimpin ibadah ini sampai pada kesudahannya. Dan sebentar kami akan akhiri, dan biarlah Tuhan segala berkat yang terbaik Tuhan curahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya, saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai kita sekalian mulai pagi ini bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang percaya katakan bersama amin. Puji Tuhan. Saudara silahkan duduk. Beberapa hal disampaikan sebagai pengumuman. Tentu sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Bobby Lopulalan yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Baik saudara,
Untuk kegiatan kita di sepanjang minggu, saudara, untuk KTB ditiadakan karena di minggu yang berjalan ini seksi sosial akan mengadakan kegiatan Christmas Carol, gitu ya, saudara, baik untuk umum, sekolah minggu, juga pemuda remaja. Nah, lalu kemudian, saudara, pada hari Jumat kita akan mengadakan kebaktian Natal, tentu masih secara online ya saudara, yang akan dilaksanakan jam 5 sore dengan tema Immanuel itu saja cukup. Puji Tuhan. Ya, malamnya tentu karena ini jam 5 sehingga tentu tidak ada Biston ya saudara. Kemudian hari Sabtu itu adalah kebaktian Natal dari pemuda remaja dilaksanakan jam 5 sore secara online. Lalu kemudian kembali pada hari Minggu kita akan mengadakan ibadah umum jam 8 pagi secara online. Puji Tuhan, saudara, sekolah minggu untuk sementara diliburkan ya saudara, nanti pemberitahuan lebih lanjut akan disampaikan kepada saudara-saudara. Lalu kemudian saudara kembali diumumkan untuk pendaftaran ABA yang ketiga, Ayo Baca Alkitab. Saudara harap memperhatikan bagi yang memang bersedia untuk mengikutinya, harap mendaftarkan diri kepada Ibu Rohani ya saudara sampai tanggal 24 Desember dan akan pelaksanaannya dimulai tanggal 1 Januari 2021. Puji Tuhan, saudara, demikian saudara disampaikan sebagai pengumuman. Puji Tuhan, terima kasih buat perhatiannya dan kebersamaannya pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.